Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue seperti biasa sore ini Harjuno Syaputra dan kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan beragam bahasan dan tentunya tema yang tiap harinya bisa memperkaya insight kita sebagai anak muda untuk memahami banyak sekali persoalan di dunia ini, ya, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, semuanya bisa kita bahas dan set yang baru somehow, right? Tapi ini gak mengurangi bahasan kita. Semua yang kita bahas tentunya punya insight dan punya value, tapi kita pengen lebih chill lagi. Itu kenapa kadang kita ingin membawanya ke dalam satu kemasan yang lebih relax, lebih chill, biar teman-teman juga bisa mendapatkan insight-nya lebih gampang. Nah, sebelum kita berbicara mengenai tema hari ini di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini, gue pengen biasa ngingetin buat teman-teman untuk check out kita di banyak platform, mulai dari checking out, ngecek bukan check outnya kalau kita belanja online. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, semuanya @Partai Perindo, gampang banget tinggal dicari. And then RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. So make sure teman-teman bisa cek dari 10 platform itu, ya. Nonton di mana aja bisa. Kalau gue lebih suka di YouTube karena lebih gampang, ada archive-nya, jadi bisa dinonton setengah kalau lagi sibuk, ya, and so on. Oke. Dan tema hari ini relate banget sama anak muda. Social media is, like a part of our life, and you wake up langsung buka social media. Sebelum tidur pun social media pasti ada yang bagian dari ritual sebelum tidur. Well, somehow social media kalau teman-teman bisa kelola dengan baik, enggak cuma akan jadi sesuatu yang bersifat personal dan sesuatu yang fun, tapi bisa juga menghasilkan uang, aka cuan. Nah, ini yang kita coba bahas sebenarnya, bagaimana kita mengelola media sosial agar tadi bisa lebih efektif, lebih produktif lagi. Who knows, kalian bisa mengembangkan yang kalian punya, either bakat atau mungkin usaha di sana. So, kita hari ini akan ngobrol mengenai tips handal mengelola media sosial bersama seorang pegiat social media. Langsung saja disapa, di samping saya udah ada Kak Andri Pradipta. Saya panggilnya Kak aja ya. Nggak usah Mas lah ya, terlalu serius ya. Boleh. Panggilannya apa nih Kak Dipta? Dipta atau Andri? Aku dipanggilnya Dipta. Oke, baik. Kak Dipta apa kabar? Sejauh ini baik. Baik ya. Terima kasih sudah hadir ya. Tadi sama-sama. title-nya pegiat media sosial nih. Jadi nanti gue tanya seberapa giat Kak Dipta menggiat di sosial media. So, sebelum kita ngobrol soal topik ya hari ini, Kak Dipta sendiri aktivitasnya lately seperti apa? Ngerjain apa? Berkantor kah atau di mana? Aktivitas sosial media. Yeah. Aktivitasnya sih sampai sekarang sih kadang masih kerjanya tuh masih work from home. Oh, masih WFH. Masih WFH. Cuman beberapa kadang juga suka ke kantor kalau emang lagi dibutuhin sama klien-klien. Jadi terus kehariannya juga ngeliat sosial media buat inspirasi, nyari konten juga buat dari brand tersebut. Sudah berapa lama berkecimpung? Kalau untuk sosial media sih hampir 1 tahun lebih ya. Untuk 1 tahun lebih. Terus kalau untuk secara keseluruhan aku udah cimpung dari 2 tahun lebih, dari 2019 lah. Lumayan ya, dari awal-awal COVID ya. Iya, dari awal COVID. Pas banget kerjaannya yang memang bisa work from home ya. Ini agak jatuh sedikit, nggak apa-apa ya. Itu adalah guncangan dalam media sosial seperti itu. Well, jadi udah dari 2019 sampai sekarang. Iya. Enjoy? Kenapa bikin enjoy-nya? Karena work from home-nya atau cuannya or apa? Tell me. Cuannya juga. Oh, baik. Cuannya juga. Terus kerjanya juga nyantai kadang, tapi kadang emang idenya suka terbatas ya, jadi itu sih yang gak enaknya. Cuman sejauh ini sih kerjanya tuh bisa di mana aja. Dan sama siapa aja bisa. Tapi emang itu kerjaan anak muda banget ketika tadi ya bisa ngatur waktu, fleksibel gitu ya. Iya, dan itu yang dirasain, dan itu kadang kayak privilege, right? Iya. Gak semua orang punya ya kayak kita lagi, nggak usah kayak kita, kayak gue. Anak kantoran, so somehow ada waktu yang memang harus nggak fleksibel teman-teman yang. Berarti sekarang masih work from home, tapi ada offline-nya juga? Ada offline-nya juga. Paling seminggu sekali gitu kan? 2 kali biasanya, seminggu 2 kali. Nah, tapi sebelum kita ngobrol tadi kan di awal gue pernah nanya, background-nya sebenarnya manajemen ya? Iya, background manajemen. Switch off-nya gimana nih? Like, how do you get into this industry sampai tadi kan manajemen, sekarang ke digital like content gitu, itu gimana?
Jadi emang awalnya tuh aku suka dari awal lulus, bahkan dari kecil tuh emang suka dulu tuh suka main game kan. Oh, oke. Nah suka dari main game, nah dari situ tuh ngelihat nih sekarang tuh banyak mulai kayak contoh kayak e-sport gitu, terus banyak platform live streaming semua itu pada terjun ke dunia sana. Nah kebetulan aku suka main game, jadi kenapa nggak aku coba terjun ke dunia seperti itu, dan sampai saat ini sih masih suka sering aku lakuin, tapi nggak sering karena punya pekerjaan sekarang kan. Kalau dulu hampir tiap hari juga live streaming di salah satu platform, ada namanya di Twitch juga. Jadi aku suka live di situ. Itu game juga. Oke. Ada uangnya? Ya ada, tapi nggak banyak. Oke. Mungkin kalau makin terkenal makin banyak. Iya benar. Tahu kan e-sport luar biasa tuh cuannya ya kalau bisa kembangkan secara serius. Oke, nice. Tapi semua orang bisa end up sebenarnya di digital industri kayak gini. Asal tadi memang punya passion di sebenarnya skillnya juga by the time bisa dipelajari ya. Iya, bisa. Learning by doing gitu ya. Iya benar. Iya. How long bisa adjust gitu? Kebetulan emang aku orangnya tuh gampang beradaptasi, jadi aku banyak belajar juga, jadi emang awalnya tuh benar-benar nggak bisa, tapi ada kemauan untuk belajar, untuk cari tahu gimana caranya biar jadi bisa gitu. Betul. Oke, nah kita bicara media sosial. Ini pertanyaan yang pertama ya. Mengapa media sosial menjadi media yang efektif kalau kita bicara menjangkau market? Well, semua orang tahu kan sekarang banyak istilahnya ya, iklan pun yang konvensional udah banyak ditinggalin ya sebenarnya, yang di TV, yang di media-media konvensional. Tapi kalau kita bicara media sosial gimana sebenarnya, emang media sosial se-efektif itu ya untuk kita, untuk brand, untuk orang sebenarnya menghasilkan cuan, menjangkau banyak orang? Kalau dari sudut pandangnya Dipta apa? Kalau menurut aku sih sekarang kita bisa ngeliat kan teknologi itu sekarang makin canggih gitu kan. Terus hampir, kalau menurut aku juga ngelihat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa tuh hampir menggunakan internet, buka sosial media, entah itu Instagram, Facebook, Twitter. Bahkan sekarang banyak ada aplikasi-aplikasi buat penjualan, gimana caranya dia bisa mempermudah audiens tuh bisa membeli produk tersebut. Jadi menurut aku sosial media nih sangat berpengaruh banget di zaman era sekarang ini sih. Dan emang yang gue bilang tadi, secara iklan juga konvensional udah banyak ditinggalin ya. Karena lebih ke digital, karena somehow lebih murah juga. Betul. Mungkin ya, I don't know, ya tentatif lah ya, dinamis ya kalau harganya. Tapi memang jangkauannya juga sosial media lebih luas ya untuk brand-brand memasarkan produknya ya. Dan yang diterasain memang sekarang brand banyak beralih beriklannya ke medsos atau seperti apa? Banyak beralih ke dunia medsos sih. Dan apa sih yang membuat mereka sebenarnya akhirnya kayak ngerasa ngambil jalur media sosial untuk beriklan gitu? Salah satu faktornya sih kalau menurut aku, audiens tuh bisa langsung berkomunikasi langsung ke produk tersebut, dan kita bisa tahu nih produk-produknya apa aja, dan bisa ngeliat juga kan apa sih hasilnya nih dari produk ini, bener nggak. Dan banyak kan kayak influencer yang menggunakan produk tersebut, jadi orang-orang tuh tahu, oh beneran nih produknya habis dipakein, jadi nggak perlu, kalau mungkin dulu harus datang ke toko dulu terus nanya-nanya dulu, belum tentu cocok apa gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau menarik tadi, kalau media sosial buat iklan tuh salah satu alasannya orang interaksinya lebih nyata ya, lebih bisa kita ukur ya, karena memang sedekat itu. Beda sama iklan-iklan konvensional misalnya yang kita dapat di TV segala macam. Jadi itu kenapa banyak brand gede akhirnya memasarkan produknya di online kurang lebih seperti itu. Nah kalau buat pribadi, sebenarnya banyak anak muda kan menjadikan medsos mereka tuh kayak ya udah gitu-gitu aja ya. Ada tapi yang beberapa ya kalau kita lihat ya yang memang influencer, mereka mengolahnya lebih progresif, lebih masif gitu ya, keren-keren gitu, dan akhirnya mereka mendatangkan cuan. Kalau dari Dipta sendiri ngelihat, buat anak muda yang mungkin pengen menjadikan medsosnya lebih punya value, bisa dijual ya, dan dalam tanda kutip bisa menghasilkan cuan, apa sih yang harus dilakukan di awal-awal selain memang ya followersnya harus banyak ya. Well, terserah mau beli apa enggak, well I won't do that. Gue akan lebih respect sama diri gue dengan follower gue yang seadanya, karena menurut gue itu juga integrity, but it's up to them ya, beda orang beda pilihan. Tapi kalau dari Dipta,
untuk anak muda yang pengen medsosnya menghasilkan, apa yang harus dilakukan di awal-awal? Kalau untuk sebuah brand yang tersendiri itu kita harus kenal dulu nih brand kita nih apa nih, kita harus kenal produk kita tersendiri itu apa, gunanya tuh buat apa, efektifnya apa, baru kita lihat target kita nih orang-orang itu seperti apa nih, arah mana, dan kita juga bisa ngelihat apa sih yang lagi rame di dunia sosial media. Jadi dan mulai dari situ tuh kita bisa tahu tuh tujuannya, jadi kita udah bisa bikin campaign-nya gitu. Jadi sebenarnya kita harus kenal dulu ya karakter kita seperti apa, terus pasar kita kayak apa gitu ya. Karena kalau kita punya karakter yang kuat dan punya pasar akan gampang gitu ya. Beda sama kalau kita yang ngasih ngeraba-ngeraba. Gue tipikal nyoba-nyoba. Iya, social media influencer yang gimana sih gitu ya. Karena kalau punya karakter pasti beda sama yang lainnya. And then kalau bicara mengenai pengaruh media sosial dalam sebuah bisnis, kalau kita lihat kan sekarang tiap brand gede itu pasti punya, whether mereka punya IG, punya TikTok yang memang official gitu ya. Kalau kita lihat memang sudah, let's say pakemnya ya, bahwa satu brand gede pasti mereka punya social media yang luar biasa bagus dan canggih, karena itu bagian dari para marketing. Kalau dari Dipta sendiri melihatnya gimana? Kalau aku sendiri sih kalau emang udah besar sosial medianya itu tuh sangat berpengaruh juga sih buat audiensnya gitu. Jadi audiensnya juga bakal lebih aktif lagi di Instagram brandnya tersebut gitu sih. Dan brand-brand gede pasti punya sosmed yang luar biasa ya. Iya. Ini jangan dibaca, Dip. Karena bukan ini pertanyaan. Gue nanya, Dipta ngeliat ini. Bukan, Dipta. Nanti kamu terjebak ya. Somehow I was like, punya my own thoughts. Jadi ya kayak, wah gitu. Jadi Dipta jangan melihat itu. Tapi Dip, kalau kerja sama brand-brand gede, tantangannya apa sih ketika kan kamu pegiat media sosial, ngurusin konten mereka? Apa challenge-nya dari biasanya ya brand-brand gede? Bawel kah, or apa ya, perfeksionis kah, atau apa sejauh ini pengalamannya? Sejauh ini sih pengalaman itu tadi sih. Bawel. Yang gue sebutin ya? Ya sama dong kayak gue. Terus banyak temen gue bawel tuh. Banyak mau. Oh banyak mau temen gue tuh. Bener. Geser-geser gitu. Terus. Itu sih paling sering di kuping aku yang sering denger bawel. Tapi kan wajar, namanya konsumen. Mereka kan klien ya. Klien ya. Pengen yang dihasilkan kan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Jadi pasti kayak gitu ya. Tapi kalau bicara ini cuan, ini kan sering orang tanyain banget. Kadang gini, banyak pemahaman kita tuh kalau kerja seperti ini tuh gini. Orang Indonesia kan dengan terkotak misalnya, kalau punya kerja harus di kantor ya, ASN gitu ya, atau di atau di pajak gitu ya, uangnya banyak gitu ya. Ya yang halal dong ya, of course. Tapi banyak juga yang berpikir ketika kita kerja di dunia sosial, media sosial yang somehow yang sangat baru ini ya, apakah bisa menghasilkan cuan, atau sebenarnya ya tadi tergantung orangnya juga. Kalau dari pengalaman Dipta kerja kayak gini untuk anak muda, mereka bisa menghasilkan uang atau seperti apa? Bisa kalau menurut aku sih, karena di samping itu juga ketika kita bekerja untuk klien brand-brand kita, kita juga bisa ngambil kayak misalkan pendapatan lain, kita bisa freelance cari produk lain tanpa harus kayak terikat dengan aturan yang ada. Jadi bisa mencari pekerjaan sampingan gitu. Jadi makin cuan gitu. Jadi bisa banget lah istilahnya buat menghasilkan cuan seperti itu. Nah kalau bicara mengenai tren nih, sekarang tuh anak-anak muda, brand-brand gede ya, pasti kan sasarannya anak muda. Konten seperti apa sih yang anak muda suka itu saat ini? Yang gue tahu tuh kan kita, kalau gue lihat konten-konten tuh ya, orang nggak suka yang panjang-panjang ya, pengen yang ringkas, yang short, terus ya message-nya dapat. Tapi kalau dari Dipta sendiri, konten-konten apa sih yang banyak disukain konsumen untuk saat ini? Kalau menurut aku konten-konten berupa kayak video atau motion gitu sih, atau juga yang sekarang
Yang gue lihat ini sih kayak video-video yang berbau plot twist mungkin kayak kayak drama-drama lucu-lucuan atau yang konyol-konyol. Itu suka ya? Oh yang komedi-komedi gitu. Tiba-tiba diselipin brand tersebut. Jadi menurut aku itu sih yang lagi tren, yang banyak minat orang suka tuh. Oke. Yeah. Dan itu biasanya ya tadi requestnya juga dari klien juga gitu ya biasanya. Oke. Nah kalau kita bicara mengenai profesi ini ya, Dipta, I mean ini kan profesi nggak yang sangat baru lah ya, kekinian lah gitu. Nggak semua orang punya chance misalnya pengalaman di bidang ini. Dari yang Dipta jalanin dari 2019 sampai sekarang 2023 ya, berarti 3 tahun ya? 4 tahun ya. Lah, oke. Apa sih yang diperlukan ketika kita memang pengen berkarir di istilahnya di agency, di digital content sebagai kalau personal, what does it take? I mean like kan backgroundnya sebenarnya manajemen ya tadinya, tapi by the time bisa ngelakuin. Tapi kalau dari yang lo jalanin, apa yang dibutuhkan untuk seseorang yang pengen berkarir di bidang kayak digital content dan agency ini? Kalau menurut aku yang pastinya harus ada kemauan sih. Yes. Dan dari awal tuh udah harus tahu nih jalannya mau kemana, sukanya apa. Kalau emang suka, apa yang biasa disuka dilakuin ya udah lakuin aja. Jadi kita tuh harus tahu diri kita sendiri gitu loh. Sebenarnya gue suka apa, kayak tadi aku bilang kayak contohnya aku suka main game nih, kenapa nggak aku manfaatkan buat yang lain gitu. Jadi untuk diri sendiri tuh kita harus tahu sendiri nih harus sukanya apa dan harus punya kemauan sih itu sih. Iya sih, sebenarnya gampangnya mengarahkan ketika kita tahu passionnya apa gitu, hobi kayak Dipta kan tadi ya ke game ya sebenarnya di awal-awal, atau teman-teman memang bikin konten atau yang tadinya memang suka istilahnya di bidang let's say desain segala macam itu juga bisa masuk sih sebenarnya ya, atau ide kreatif segala macam itu. Jadi memang ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya basicnya dibutuhkan tadi passion. The rest I think ketika kita kerja ya nggak cuma di medsos sih, teamwork juga ngaruh sih ya, kerja sama orang gitu kan. Itu kan gue yakin kerjaan lo pasti yang meeting, ketemu orang, terus harus let's say komunikasinya, you know right. Jadi bukan yang meeting terus duduk diem gitu. Jadi hal-hal yang basic yang sebenarnya anak muda sangat bisa ya untuk masuk ke industri seperti ini. Well tadi asal mereka mau mencoba. Jadi mungkin teman-teman punya option banyak untuk karir ya. Well that's okay, do it with your passion. Jadi jangan gampang nyerah, dan pastinya tentunya terus belajar ya Dip ya. Iya betul, jangan pernah stop belajar, pokoknya belajar terus. Iya, kalau mau itu. sesuatu ya walaupun itu bukan background lo, well look at me, gue juga backgroundnya bukan jurnalis tadi di awal, tapi ya learning by doing, dan karena memang passionnya di situ mungkin ya bisa baik gitu. So make sure apapun yang teman kerjain, dan kaitannya satu mungkin sebelum kita tutup Dipta, kalau bicara sekarang udah 4 tahun, what is your next goal? Pengen ngapain? Tetap di karir di bidang ini atau pengen punya agency sendiri atau pengen build something? Untuk kedepannya sih paling pengen punya usaha sendiri mungkin. Usaha sendiri ya. Kenapa nggak bikin agency sendiri? Kan udah berkecimpung, pasti udah tau lah seluk beluknya, what to do, apa yang dibutuhin. Cuman kayaknya nggak dulu deh kalau agency, pengen usaha gitu ya. Ya. Tapi ngumpulin cuannya dari digital content. Nice. Thank you Dipta buat waktunya. Thank you udah sharing sama pekerjaannya yang ya ini kan banyak anak muda kadang gue pengen jadi content creator segala macam, kerja di agency. Nah ini somehow kita punya gambaran sebenarnya gimana yang kita butuhkan ketika kita ingin kerja di satu ranah digital, dan tadi udah diceritakan oleh Dipta terkait doi yang sebagai pegiat media sosial. Dan sebelum kita tutup seperti biasa berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini movement yang basically I love you guys, anak muda di luar sana harus punya value seperti produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan value ini somehow bukan cuma miliknya Partai Perindo, tapi anak-anak muda di luar sana juga harus punya value yang sama, at least biar kita bisa berkontribusi nggak hanya buat diri sendiri, tapi paling tidak buat keluarga dan orang-orang di sekitar. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik
untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat dengan program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Right on your screen, alright. And then untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo, dan juga jangan lupa untuk download apps kita. Silahkan di scan, one click away, gampang banget. Dan terima kasih Dipta atas waktunya, sukses buat karirnya dan medsosnya and everything. Semoga makin banyak brand yang dihandle. Ya, kalau ada free stuff kirimin ke gue ya, kacang-kacangan, oke. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Saya Herjunot Syaputra, signing out. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye bye, God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.